Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Lestari dengan NPM 2421020025. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu dari matkul filsafat ilmu, yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu asio, yang artinya nilai, dan juga logos, yang artinya ilmu atau kajian, di mana aksiologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas atau mempelajari tentang nilai-nilai dalam suatu kehidupan, tentang aspek-aspek yang ditemukan pada dimensi kehidupan, ya, seperti moralitas, estetika, dan juga pengetahuan yang mempengaruhi sikap dan perilaku suatu masyarakat atau suatu individu. Di dalam aksiologi terdapat berbagai cabang ilmu. Ada 3 cabang. Yang pertama ada epistemologi, etika, dan juga estetika, di mana pada epistemologi sebagai cabang ilmu aksiologi membahas tentang nilai-nilai dalam suatu ilmu pengetahuan dan juga kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada cabang etika, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang mencakup moral dan juga perbuatan manusia. Kemudian pada cabang estetika, aksiologi membahas tentang nilai-nilai suatu keindahan dan juga seni dalam kehidupan. Kemudian ada sejarah perkembangan aksiologi, di mana sejarah ini bermula dari masa klasik, di mana dipengaruhi oleh Socrates, Plato, dan juga Aristoteles, di mana pada periode ini aksiologi membahas tentang nilai-nilai dan juga moral-moral dalam kehidupan. Kemudian dilanjutkan oleh periode abad pertengahan, yaitu dari 5 sampai 15 Masehi, di mana pada masa ini dipengaruhi oleh pemuka agama Kristen, yaitu seperti St. Thomas Aquinas dan juga St. Agustinus, di mana pada periode ini aksiologis membahas tentang nilai-nilai dasar dalam beragama. Kemudian pada periode ketiga ini merupakan periode modern dari 16 sampai 18 Masehi, di mana pada masa ini atau pada periode ini dipengaruhi oleh filsuf seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan juga Jeremy Bentham, di mana pada periode ini aksiologi membahas tentang nilai-nilai berdasarkan moralitas dan juga utilitarianisme. Kemudian dilanjutkan oleh periode kontemporer dari 19 sampai 20 Masehi, di mana pada periode ini dipengaruhi oleh Friedrich Nietzsche dan juga Martin Heidegger, kemudian juga Jean-Paul Sartre, di mana pada periode ini aksiologi membahas tentang nilai-nilai berdasarkan kekuatan eksistensialisme dan juga humanialisme. Kemudian dilanjutkan dengan periode modernisme dan juga postmodernisme, yaitu dari 20 sampai 21 Masehi, di mana pada periode ini dipengaruhi oleh gerakan postmodernisme dan juga multikulturalisme, yang pada periode ini aksiologi membahas tentang nilai-nilai berdasarkan relativisme dan juga pengakuan terhadap keberagaman budaya. Kemudian dilanjutkan dengan aliran aksiologi. Yang pertama ada aliran objektif, di mana pada aliran ini terdapat 2 cabang, yaitu naturalisme dan juga realisme, di mana pada naturalisme itu beranggapan bahwa suatu nilai dalam kehidupan itu berasal atau berdasarkan dari alam dan kodrat manusia. Sedangkan pada cabang aliran objektivisme, yaitu realisme, itu beranggapan bahwa nilai dalam kehidupan itu berdasarkan dari realitas yang ada. Yang kedua ada aliran subjektivisme, di mana pada aliran ini terdapat 2 cabang, yaitu ada
relativisme dan juga subjektivisme, di mana pada relativisme itu beranggapan bahwa suatu nilai dalam kehidupan itu tuh berbeda tergantung pada individu dan juga budaya. Kemudian pada cabang subjektivisme itu beranggapan bahwa suatu nilai dalam kehidupan itu tuh berasal dari persepsi dan juga pendapat individu. Kemudian ada aliran gabungan, di mana pada aliran ini bercabang menjadi dua, yaitu idealisme dan juga pragmatisme, di mana pada cabang idealisme itu beranggapan bahwa nilai dalam suatu kehidupan itu tuh tergantung dari ide-ide dan juga konsep-konsep. Sedangkan pada pragmatisme itu beranggapan bahwa suatu nilai dalam kehidupan itu tuh tergantung pada manfaat dan juga kegunaan yang dapat diperoleh dari suatu yang dianggap bernilai tersebut. Yang terakhir ada dari aliran lain, yaitu dibagi menjadi dua cabang, yaitu humanisme dan juga eksistensialisme, di mana pada cabang humanisme itu tuh beranggapan bahwa nilai dalam kehidupan itu berasal dari martabat dan juga harga diri. Kemudian pada eksistensialisme itu beranggapan bahwa suatu nilai dalam kehidupan itu tergantung pada kebebasan dan juga tanggung jawab individu terhadap nilai tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai aksiologi pada pertemuan keempat ini adalah bahwa aksiologi sendiri merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dalam kehidupan, di mana ia mempelajari tentang aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang yang bernilai dalam suatu kehidupan, tentang moralitas, estetika, etika, dan juga pengetahuan. Yaitu merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sesuatu yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas materi keempat, yaitu aksiologi pada matkul filsafat ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.